warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Masuma. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang dua naskah atau teks yang dianggap hadis Nabi, namun pada kenyataannya bukan hadis Nabi. Hadis yang pertama yaitu tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Yang kedua yaitu 5 hal yang membatalkan puasa. Penjelasan yang akan saya paparkan terkait kedua hadis tersebut, yaitu saya referensinya dari Bapak Ahmad Syarwat dalam judul bukunya Seri Fikih Kehidupan 5 Bab Puasa. Hadis yang pertama yaitu tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Lafadznya yaitu naumus soimu ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Wasum tu tasbihun, diamnya adalah tasbih. Wa du'a'u mustajabun, doanya dikabulkan. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalannya akan dilipat gandakan. Hadis tersebut merupakan hadis doif, hadis lemah. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Syu'abul Iman mengatakan bahwa hadis tersebut merupakan hadis doif. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam kitabnya Takhrijul Ihya mengatakan bahwa hadis tersebut merupakan hadis doif. Nah, mengapa dikatakan hadis doif? Karena menurut Imam Al-Baihaqi hadis tersebut bukan merupakan hadis nabawi gitu. Karena dalam periwayatannya hadis tersebut ada seorang perawi yaitu Sulaiman ibnu Amru an-Nakhohi, yaitu dia merupakan seorang pendusta, suka memasukkan hadis gitu. Bahkan lebih kerasnya Imam Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa Sulaiman ini merupakan manusia yang paling dusta di muka bumi ini. Imam Bukhari mengatakan bahwa Sulaiman merupakan orang yang matruk, yaitu semi hadisnya karena dia itu orangnya suka memasukkan hadis. Nah, kemudian Yazid bin Harun mengatakan bahwa barang siapapun tidak halal meriwayatkan hadis dari Sulaiman, sehingganya hadis ini merupakan hadis doif. Nah, akan tetapi Imam Asyuyuti dalam kitabnya itu mengatakan juga bahwa hadis ini merupakan hadis doif. Namun keterangan hadis doif ini yang diberikan oleh Imam Asyuyuti mendapatkan kritikan dari para muhaddis gitu. Menurut para muhaddis bahwa kedudukan hadis tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah ini tidak hanya sekedar pada posisi hadis doif saja, tetapi juga sudah sampai pada derajat hadis maudhu, yaitu hadis palsu gitu. Nah, sehingganya dari penjelasan ini kita menjadi tahu bahwa hadis yang populer di kalangan masyarakat ini tentunya di bulan Ramadan, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, bukanlah hadis yang sahih, akan tetapi hadis palsu gitu ya. Nah, perlu diluruskan terkait pemikiran kita bahwa di sini tuh mengapa bukannya tidak diperbolehkan gitu ya untuk tidur tidur siang gitu ya, tidur siang atau tidur di bulan suci Ramadan ini. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan ini adalah lamanya tidur gitu. Karena memang di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali godaan-godaan, kemudian belum lagi kalau misalnya malamnya begadang atau karena banyak pekerjaan gitu, tentunya di besok harinya itu setelah subuh pasti akan merasakan ngantuk yang sangat berat gitu. Nah, tentunya di sini tuh kita itu harus tidur jangan sampai seharian itu tidur gitu di bulan puasa Ramadan ini. Jangan sampai setelah sholat subuh tidur, bangun-bangun kemudian sholat duhur, setelah sholat duhur kita tidur lagi, bangun lagi di sholat asar. Nah, setelah sholat asar kita tidur lagi, bangun lagi nanti ketika akan buka puasa. Nah, itu yang sangat tidak dianjurkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan kepada kita bahwasanya beliau menghabiskan waktu siangnya dengan tidur
gitu. Karena kan ini bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah gitu ya. Kemudian amalan kita akan dilipat gandakan, kemudian juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, di mana ampunan dosanya Allah itu akan terus berlangsung gitu di bulan Ramadan ini, baik siang hari maupun di malam hari. Sehingganya kita jika seharian selama 30 hari di bulan suci Ramadan ini terus tidak ada melakukan kegiatan yang bermanfaat gitu ya, hanya tidur saja sampai menunggu waktunya buka, menurut saya akan sia-sia saja gitu ya, akan merugi. Karena kan sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwa seandainya kita di bulan suci Ramadan ini terus lebih memperbaiki diri dari sebelum-sebelumnya gitu, itu akan jauh lebih baik gitu. Nah, kemudian juga dalam ceramahnya Abu Yahya ya di YouTube, dipersilahkan saja gitu kalau misalnya kita itu tidur gitu, dengan catatan bahwa daripada kita menggunjing gitu ya, daripada kita melihat sesuatu yang bisa mengurangi pahala kita gitu ya, kita diperbolehkan tidur. Akan tetapi ini harus diingat lagi gitu, jadi jumlah waktu lamanya tidur itu jangan sampai dari pagi sampai menjelang buka gitu. Kita juga boleh tidur mungkin barang sesaat dari 10 sampai 30 menit gitu ya, karena wajarlah rasa capek gitu, belum lagi kan malamnya sudah melaksanakan sholat taraweh, tahajud gitu ya, itikaf, dan lagi juga untuk ibu-ibu mungkin ya, perempuan menyiapkan buka gitu ya, menyiapkan sahur gitu ya. Nah, mungkin itu penjelasan yang dapat saya paparkan terkait tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah gitu, dimana status hadis ini merupakan hadis palsu. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait hadis yang kedua, yaitu hadis 5 hal pembatal puasa. Hadis ini berbunyi, khamsun tuftirus shaima, 5 hal yang membatalkan puasa, wa tunfidul wudu'a, dan membatalkan wudu, al-kazibu, berbohong, wal gibatu, dan gibah, wan namimah, dan namimah, wan nadaru bisyahawati, dan melihat lawan jenis dengan syahwat, wal yaminul fajirah, dan bersumpah palsu. Pada hadis ini populer juga di kalangan masyarakat, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Tentunya masyarakat menganggap bahwa hadis ini merupakan hadis Nabi. Akan tetapi pada kenyataannya hadis ini merupakan hadis palsu, di mana hadis ini memiliki masalah baik dari segi matan maupun juga dari segi sanadnya gitu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jawraqani dalam kitabnya yaitu Al-Abatil. Dalam selintas kita dari judul kitab tersebut gitu ya, kita bisa beranggapan bahwa hadis tersebut tergolong sebagai hadis yang batil gitu, sehingga hadis 5 hal pembatal puasa ini tidak dapat kita jadikan sandaran dalam hal apapun gitu, terlebih lagi dalam masalah hukum puasa. Kemudian Ibnu Al-Jauzi juga menggolongkan hadis 5 pembatal puasa ini ke dalam kitab Al-Mawdu'at gitu, dimana kitab ini tuh memang kitab khusus yang di dalamnya berisi hadis-hadis palsu saja. Selanjutnya juga ada Ibnu Al-Albani, yang mana beliau juga memasukkan hadis tersebut ke dalam kitab yang beliau susun, yaitu kitab Silsilah Ad-Dhaifah, di mana beliau menerangkan dalam kitabnya bahwa hadis tersebut itu merupakan hadis palsu itu. Nah, kemudian dari segi sanadnya, dari segi matanya, bahwa hadis ini memang secara esensi gitu ya, secara esensi tidak seluruhnya salah. Namun tetap saja bahwa hadis ini hadis yang bermasalah. Mengapa demikian? Sebab hadis ini menyebutkan bahwa tindakan berdusta, kemudian tindakan bergibah ya, mengadu domba, kemudian melihat lawan jenis dengan syahwat, serta bersumpah palsu tidak hanya sekedar perbuatan dosa atau terlarang saja, tapi sudah mencapai kepada tingkatan dapat membatalkan puasa. Nah, pemikiran yang seperti ini atau esensi dari matan inilah yang keliru, yang bisa
berefek kepada masyarakat nantinya gitu ya, yang menyebabkan bahwa ketika masyarakat sudah beranggapan seperti dalam artian hadis tersebut, maka ketika nantinya masyarakat pada satu kesempatan melakukan gibah gitu ya, kemudian berbohong, maka ia akan berpikir, oh puasa saya sudah batal nih, untuk apa gitu ya, untuk apa harus ditahan lagi gitu rasa lapar dan hausnya sampai buka, karena kan saya sudah berbohong, sudah bergibah gitu ya, sudah tadi melihat lawan jenis dengan syahwat gitu, jadi buat apa lagi harus puasa gitu, menahan, nanti saja diganti gitu ya di lain waktu gitu ya, di lain hari. Nah tentunya ini sangat memberatkan gitu, sebab jika kalau misalnya kelima hal tersebut itu menyebabkan orang yang berpuasa itu batal gitu puasanya, maka harus didukung gitu dengan dalil qot'i, tidak bisa hanya berdasarkan dengan hadis tersebut saja. Terlebih lagi hadis ini kan masuknya ke dalam kategori hadis palsu gitu. Sehingga perlu adanya pelurusan gitu terkait hadis ini gitu. Seandainya saja yang dimaksudkan oleh hadis ini itu adalah yang dimaksudkan batalnya puasa oleh hadis ini adalah berkurangnya atau hilangnya pahala puasa, mungkin beberapa kalangan umat Islam gitu ya akan setuju akan pendapat tersebut gitu. Akan tetapi dari hadis tersebut ini lebih kepada mengarahnya bahwa 5 hal ini langsung menjatuhkan hukum batal gitu. Nah itulah yang memberatkannya gitu, dan juga itu akan berefek kepada masyarakat serta menyesatkan gitu. Sehingganya perlu ada edukasi kepada masyarakat supaya dalam menanggapi hadis tersebut, terlebih lagi ini adalah hadis palsu gitu ya, jadi kepada masyarakat 5 hal yang tadi disebutkan dalam hadis tersebut seperti berbohong, kemudian gibah, kemudian melihat lawan jenis dengan nafsu gitu ya, kemudian juga bersumpah palsu, tidak membatalkan puasa dirinya gitu. Akan tetapi hanya pahalanya saja, pahala puasanya yang berkurang dan hilang gitu. Misal dalam pada hari itu fulan pahala puasanya 100, tetapi ketika siang hari dia gibah, membicarakan tetangganya gitu, atau membicarakan orang yang ia kenal gitu. Nah kemudian poin yang 100 ini bisa berkurang, nantinya berkurang gitu pahalanya. Yang awalnya pahala puasanya itu 100 berkurang misalnya menjadi 50 karena gibah itu tadi, seperti itu. Sehingganya dengan begitu maka akan ada kehati-hatian dari masyarakat umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa ini, karena kan ibadah puasa itu tidak hanya sekedar menahan nafsu lapar dan haus saja gitu ya, tetapi juga bagaimana kita mengontrol dari hal-hal yang bisa tidak hanya sekedar membatalkan tetapi juga dapat mengurangi serta menghilangkan pahala puasa kita. Nah berkaitan dengan hal itu juga ada sebuah hadis yang sahih yang bisa kita jadikan sebagai landasan gitu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kemudian ia mengamalkannya serta ia mengganggu orang lain, maka Allah tidak perlu puasa orang itu gitu. Sehingga dari situ bahwa kita tahu bahwa Allah itu tidak akan butuh gitu puasa terhadap orang yang tidak meninggalkan perkataan dustanya, kemudian lagi mengganggu orang lain gitu. Sehingga dalam hal itu kita juga akan selalu berhati-hati gitu, baik terhadap ucapan, kemudian juga perbuatan selama di bulan Ramadan ini, sehingga akan banyak lagi pencapaian-pencapaian yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin yang dapat saya jelaskan sekian terkait 2 hadis tentang hukum tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah serta 5 hal pembatal puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.